Ya, Bu. Apa kabarnya di hari ini? Baik, Ibu. Nah, untuk membuka pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita sekalian berdoa. Ya, silakan maju ke depan sama. Belajar, marilah kita berdoa. Menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan kalau seandainya tidak ada perlu penting. Dari pertemuan awal di semester ini kita sudah buat kesepakatan kelas bersama. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Sudah bagus. Pasti tidak asing mendengar kata gelombang atau melihat gelombang, kan? Iya. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang sudah pernah lihat gelombang? Sudah, Ya. Bu. Ini misalkan gelombang apa? Gelombang air laut. Oke, gelombang air laut. Ada lagi? Gelombang tali. Gelombang pada tali. Oke, bagus. Apa lagi? Elma? Gelombang per, Bu. Oke, per atau kemarin Sling. istilahnya disebut dengan sling. Oke, selain 3 contoh gelombang ini, ada lagi yang gelombang lain yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari atau cukup ini saja? Gelombang matahari. Oke, gelombang matahari atau gelombang cahaya. Selain gelombang cahaya, iya, Salti? Seperti seng. Oke, Atap. bentuk seng. Ya. Bentuk seng. Dari beberapa contoh gelombang yang disebut ini, manakah gelombang yang dipelajari dalam fisika? Dari 5 yang dicantumkan di sini, manakah yang dipelajari dalam fisika? Per dan tali. Per, Dan tali. tali, Laut. cahaya, air laut. Kalau gelombang pada bentuk seng itu kira-kira dipelajari dalam fisika? Dipelajari. Dipelajari. Yang lain? Tidak. Oke. Ini masih jadi tanda tanya. Nanti sebentar dalam pembelajaran baru dibuktikan kira-kira yang masih tanda tanya ini masuklah ke dalam kategori gelombang dalam fisika atau cuma memang bentuknya saja yang bergelombang seperti itu. Yang pertama, untuk kompetensi dasar ialah bagian 3.7 itu menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Jadi khusus tentang gelombang mekanik seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ini untuk pengetahuannya, lalu keterampilan itu 4.7 melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang. Kemudian tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, melalui tampilan video atau bacaan materi, murid dapat menjelaskan karakteristik gelombang mekanik secara kritis. Yang kedua, melalui diskusi, murid dapat merencanakan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik secara aktif dan komunikatif. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, murid dapat melakukan percobaan dan presentasi hasil tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ini yang diharapkan kalian dapat capai setelah pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin melakukan pembelajaran sosial emosional untuk kompetensi kesadaran diri atau emosi. Silakan ditulis.
dan sakit kepala dan lagi bosan. Ini yang sangat banyak. Kalau yang tadi satu-satu saja. Dia kamu. Oke, jadi misalkan ini benci, ibu pilih yang benci saja. Nah, untuk sampai benci, seseorang itu biasanya bosan dulu. Jadi ada tingkatannya, tingkatan emosi. Jadi biasanya misalkan orang merasa bosan dulu, habis bosan lama-lama jadi muak. Tingkatan paling tinggi dari emosi itu ialah benci. Lalu bagaimana kita mengelola itu supaya tidak membuat kita menjadi rugi atau orang lain menjadi terganggu dengan emosi yang kita rasakan. Kegiatan inti di sini ialah kalian belajar atau membaca materi pelajaran sesuai dengan apa yang kalian sukai. Jadi ibu sudah share materi di grup messenger kemarin itu, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk bacaan, ada juga dalam bentuk pojok yang di belakang. Materi yang kita pelajari hari ini itu tentang karakteristik gelombang mekanik. Atau ada yang punya pertanyaan? Silakan. Silakan. Yang punya pertanyaan, bisa? Bibi? Pertanyaan di sana, coba di sana. Ayo, silakan. Boleh. Ibu bisa berikan sebuah contoh tentang gelombang stasioner, ialah gelombang yang amplitudenya berubah pada setiap titik seperti apa, Ibu? Oke, gelombang stasioner. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bisa jelaskan apa itu interferensi? Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang. Kemudian ada juga yang mau sampaikan pendapat tentang gejala-gejala atau karakteristik gelombang yang baru saja dipelajari. Kalau pemantulan atau refleksi itu apa? Atas Namira coba. Refleksi adalah pemantulan gelombang ketika mengenai bidang batas. Boleh. Terus. Bisa ingat kan? Bisa ingat? Bisa, Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada dalam kelompok. Pilih salah satu sifat gelombang mekanik yang ingin dibuat percobaannya. Nanti kalau seandainya belum ada bayangan, boleh nanti diskusi sama Ibu. Jadi dari 4 gejala tadi, kalau bisa pilih salah satu saja untuk dibuat percobaan. Percobaannya paling sederhana, nanti sebentar coba nanti ditonton, paling sederhana sekali. Tapi kalau bisa gejala yang dipilih itu beda-beda. Misalnya kelompok 1 kalau pilih pemantulan, kelompok 2 pilihnya interferensi, kelompok 3 pilih yang lain. Jadi tidak sama. Kemudian yang kedua, sebutkan salah satu contoh sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah banyak juga disampaikan. Lalu yang ketiga, buat rencana percobaan. Ingat-ingat kembali pengalaman atau aktivitas bekerja dalam kelompok yang baru saja dilewati. Kemudian renungi, kira-kira kerja kelompok tadi berjalan dengan lancar, baik atau tidak.
melakukan eksperimen dengan topiknya adalah intervensi atau perpaduan. ya di sini alat dan bahannya kita cukup gunakan 2 sedotan karena tidak ada pipet dan kita gunakan sedotan saja. Satu bungkus apa gencu. Jadi gencu ini terlalu kebanyakan kita pakai karena di sini kita udah masukkan gencunya. Jadi warnanya warna hijau guys. Aduk Kita aduk hingga warnanya tercampur, benar-benar tercampur agar kelihatan gelombangnya sangat ya guys, sangat kelihatan warnanya sudah warna hijau sangat sangat cocok. Oke ya, sudah warnanya sudah berpadu menjadi satu. sudah berpadu guys, warna hijau guys. Hijau kehitam-hitaman. Nah, di sini kita akan mau Melihat intervensi, terjadinya intervensi seperti apa, mari kita lihat. Kita biarkan airnya menjadi tenang dulu. ya tidak akan membiarkan airnya menjadi tenang hingga beberapa menit ya guys. Kita akan Mari kita lihat apakah terjadi intervensi. Oke guys. Nah, kalian sudah lihat kan? Dan ternyata di sini terjadi Ternyata terjadi intervensi atau perpaduan gelombang. di sini tadi teman-teman sekalian kan sudah lihat itu gelombangnya berpadu menjadi satu. Terjadilah intervensi atau perpaduan yang merupakan sifat gelombang. Nah, sehingga disinilah hasil eksperimen kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nursinta. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 1 yaitu pelenturan. Anggotanya terdiri dari Wiwit Siliu dan Elsa Maharani Papalia. Kami di sini akan melakukan hasil percobaan kami. Judul: pelenturan atau difraksi. Teori: difraksi yaitu peristiwa gelombang yang melalui celah. Waktu: hari Senin tanggal 22 bulan 3 2021. Alat dan bahan: 1 air, 2 tempat atau wadah, 3 sedotan, 4 karton, 5 pewarna makanan. Tujuannya untuk menyelidiki penelitian gelombang difraksi. Langkah kerja: 1. Siapkan wadah, kemudian masukkan air. 2. Setelah itu masukkan pewarna makanan ke dalam air, kemudian aduk sampai merata. 3. Masukkan karton ke dalam air yang di dalam wadah. 4. Kemudian masukkan sedotan ke dalam air dan kemudian melakukan percobaan tersebut. Sekian dan terima kasih hasil percobaan kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup percobaan kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa antusias dan juga sedikit khawatir apakah nantinya pembelajaran yang akan dilakukan berjalan lancar atau tidak. Membuat RPP berdiferensiasi ini merupakan suatu pengalaman baru bagi saya setelah mempelajari modul 2 tentang pemenuhan kebutuhan belajar murid. Berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid, saya memutuskan untuk mencoba mengakomodasi profil belajar murid dalam pembelajaran ini. Selain itu, saya juga diharapkan dapat memasukkan pembelajaran sosial dan emosional untuk mengembangkan 2 kompetensi sosial dan emosional murid. RPP yang saya buat dalam moda daring menggunakan aplikasi Zoom karena menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara klasikal dan juga secara kelompok karena ada diskusi. Pada tahapan ini, saya mengalami sedikit kendala karena sebelumnya saya belum pernah membuat kelompok diskusi pada aplikasi Zoom. Saya kemudian mencari referensi dengan menonton video tutorial di YouTube bagaimana caranya membuat breakout room pada aplikasi Zoom. Pembelajaran pada awalnya berjalan baik dan lancar. Namun pada pertengahan proses pembelajaran terjadi gangguan sinyal yang menyebabkan kegiatan belajar akhirnya terputus. Saya merasa sedih dan agak kecewa karena tidak berhasil menyelesaikan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun demikian, untuk menuntaskan tugas ini, saya kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pembelajaran secara luring.
Saya mencoba untuk menghubungi murid, mengajak mereka belajar secara tatap muka terbatas dengan tetap menaati protokol kesehatan COVID-19 di kelas. Saya merasa bersyukur karena mereka setuju untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka terbatas dengan hanya dihadiri beberapa orang murid saja. Saya akhirnya harus kembali membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi lagi, tetapi dalam mode luring. Saat melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional pada pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa senang karena meskipun waktu itu ada beberapa murid yang mengeluh mengantuk, namun sebagian besar dari mereka sangat bersemangat dan aktif mengikuti proses pembelajaran hingga selesai. Pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional pada pembelajaran berdiferensiasi ini ialah satu, dari berbagai teknik yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional murid, saya akhirnya mengetahui ada sisi lain murid yang selama ini tersembunyi. Dua, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan membawa dampak baik bagi perilaku murid. Sebagian besar murid menunjukkan sikap antusias saat mengakses materi pembelajaran melalui berbagai media seperti menonton video, membaca materi pada buku, atau pada pojok baca. Kegiatan diskusi yang dilakukan juga berjalan lancar. Masing-masing murid dapat memberikan kontribusi bagi kelompoknya. Produk yang dihasilkan murid pun beragam. Tugas mereka kumpulkan dalam bentuk rekaman video, kemudian dalam bentuk rekaman suara, dan dalam bentuk foto. Ini menunjukkan bahwa murid sebenarnya kompeten jika kita pendidik memberikan ruang dan kebebasan untuk berekspresi sesuai profil belajar mereka. 3. Pada praktiknya, pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki dampak dan manfaat yang sangat baik. Nah, saya yakin jika strategi pembelajaran ini dilakukan secara konsisten oleh semua pihak yang berkepentingan di sekolah atau di kelas, maka impian untuk mewujudkan murid merdeka, program Merdeka Belajar dapat tercapai. Rencana yang saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran sosial dan emosional pada pembelajaran berdiferensiasi ke depan ialah yang pertama, akan mencoba untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai kompetensi baik sosial maupun emosional dalam berbagai teknik yang sesuai dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mencoba untuk mengakomodasi berbagai pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam secara konsisten melalui pembelajaran berdiferensiasi. 3. Saya akan mencoba untuk menerapkan berbagai pengalaman belajar yang bervariasi baik di dalam dan juga di luar kelas untuk memperkaya pengalaman belajar.